Oke, kalau gitu Mas Burhan, akankah Demokrat hengkang dari koalisi perubahan kalau Mas Ahaye tidak jadi bacawa presnya Mas Anies? Begini Audrey ya, sepanjang janur kuning belum melengkung, siapapun capres maupun koalisi yang sekarang mengaku akan mendukung tiga top 3 menurut survei itu belum tentu juga akan melenggang sebagai capres, termasuk Ganjar Pranowo, meskipun sudah diumumkan oleh PD Perjuangan sebagai capres. Jadi konstelasi capres maupun pendukungnya ini sebelum didaftarkan di KPU itu apapun bisa berubah. Bisa saja misalnya Nasdem kemudian ketemu sama Golkar cukup tuh untuk mencapreskan misalnya Anies ya berpasangan dengan Erlangga Hartarto, atau bisa saja misalnya PKS atau Demokrat kemudian membentuk poros koalisi yang lain atau bergabung dengan yang sudah ada. Makanya Demokrat ini mengancam untuk Juni harus diumumkan. Jadi begini, saya agak mengerti kronologinya atau timelinenya kan begini. Waktu itu kami rilis survei dan menemukan tren penurunan elektabilitas Mas Anies belum berhenti. Nah, kemudian Mas Andi Arief mengeluarkan pernyataan bahwa penurunan elektabilitas Anies seperti yang direkam oleh banyak survei, termasuk survei Kompas juga, dan hanya survei indikator, itu karena Mas Anies belum menetapkan pasangan. Nah, sebenarnya kalau dari data itu tidak ada kaitan langsung antara penurunan elektabilitas Mas Oh, Anies oke. dengan cawapres. Sebenarnya ya, karena penurunan itu berkaitan dengan kenaikan approval rating Pak Jokowi dan mulai kerja politiknya Oke. Prabowo Subianto. Jadi nggak ada hubungan. Oke. Tetapi ini Audrey ya, tetapi gitu ya, saya harus agak pelan-pelan menjelaskan bahwa cawapres itu kalau ditetapkan segera itu bisa, dan tentu dengan asumsi disepakati oleh tiga partai pendukung Mas Anies, itu bisa mengakselerasi kerja Mas Anies, itu make sense juga karena tinggal 8 bulan nih sebelum 2024, Oke. tapi harus kesepakatan bersama ya. Jadi misalnya Mas Ahaye kalau disepakati oleh Nasdem dan PKS tiga-tiganya, kalau sekarang kan misalnya Kang Saan atau Mas Ahmad Ali bisa mengatakan loh, kita yang kerja untuk Mas Anies baru Nasdem nih, di mana-mana baliho yang muncul ya dari Nasdem aja. PKS dengan Demokrat belum kelihatan balihonya. Jadi Oke. hal-hal semacam ini akan muncul terus-menerus sepanjang belum ada kesepakatan siapa cawapresnya Anies Baswedan. Dan makanya itu diharuskan sesegera mungkin ya bagi Demokrat ya untuk mengumumkan cawapresnya. Nah, Herma. pada titik itu kan ada benarnya, Oke. meskipun pertanyaannya siapa itu kan belum disepakati kan Oke, kalau antara. gitu sekarang saya tanyakan ke Demokrat. Berarti harus segera diumumkan di bulan Juni ini untuk cawapresnya Jadi gini, Anies agar tidak digoyang? Audrey ya, hilangkan dulu itu kata memaksa. Karena tidak pernah ada kata memaksa untuk sesegera mungkin diumumkan. Tetapi ini atas kepentingan untuk sama-sama kita menang. Kan berkoalisi ini kan untuk menang sekali lagi. Dan waktu yang tersedia cukup pendek. Kalau nanti diputuskan di akhir atau menjelang pemilu, menjelang kampanye, itu kan hanya tersisa 75 hari. Tidak cukup untuk bisa melakukan akselerasi konsolidasi secara nasional. Oleh karenanya, pengalaman-pengalaman kami itu dituangkan dengan permintaan agar sesegera mungkin dideklarasikan pasangan calon ini supaya memberikan kepastian kepada publik, keyakinan kepada Dan publik. bagi Partai Demokrat yang paling ideal menemani Mas Anies maju di Pilpres adalah? Begini, kita kalau mau mundur ke belakang, Demokrat, CQ Bapilu itu telah menjaring nama-nama. Banyak nama yang telah dijaring di internal partai kita. Tadi Mas Burhan juga telah menyebutkan kekurangan, kelebihan, bagaimana punya jaringan tidak, dan lain sebagainya. Dan berkesimpulan memang kan semangat dan spirit awal kami, AHY itu adalah untuk presiden. Cuman kan ada presidensial threshold, jadi mau tidak mau kita juga harus Oke. mengikuti terhadap ketentuan itu. Nah kemudian terbangun, ini panjang, perjalanan panjang, terbangun Oke. menjadi koalisi perubahan dengan Nasdem dan PKS. Tentu kami juga tidak ingin mundur ke belakang, ingin maju ke depan. Konteksnya adalah Oke. bagaimana koalisi ini bisa menang. Anies bisa kemudian naik kembali elektabilitasnya.
Ini adalah sebuah prasyarat yang harus dipenuhi dalam berbagai diskusi dan pemikiran kami. Ya harus ada deklarasi segera mungkin. Oke. Terkait dengan siapa bakal wakil presidennya, ya sesuai dengan yang telah dituangkan di dalam deklarasi bersama, yaitu Oke, ya diserahkan kepada harus Mas secepat Anies. mungkin dideklarasikan di bulan Juni ini sesegera mungkin. Nasdem akankah di bulan Juni ini sesegera mungkin diumumkan bacawa presnya, Kang Ya, Saan? kalau Nasdem sekali lagi, kalau memang Mas Anies sudah ada nama dan itu firm, ya silakan umumkan. Sudah ada Ini belum, kan Kang, kalau sekarang? Nah kan kalau saya kan ini kan Mas Anies kan belum menyampaikan ke kita. Kita udah nyerahkan ke Mas Anies, nanti Mas Anies silahkan tentukan. Jadi kalau Mas Anies sudah siap dengan calon dan sebagainya, disampaikan ke partai, ya kita cari waktu lah. Waktu yang baik gitu kan. Kalau untuk terakhir mengumumkan pertemuan calon presiden. Mas Anies dengan Pak SBY begitu, belum ada pembicaraan juga yang Ke siapa ini? Sampai Pak Herman kalau SBY. Silakan. Kalau dulu Kang Saan. silakan. Oke, silakan. Alumni ya. Ya, pembicaraan terkait dengan bagaimana taktik strategi ya pasti dibicarakan. Dan sekali lagi tidak ada unsur memaksa dan diserahkan kepada Mas Anies. Sehingga pilihannya Oke. yang menunggu Mas Anies, tetapi untuk menang ya harus lebih cepat karena Oke. ada kecenderungan hasil Baik, lebih cepat dan diserahkan ke Mas Anies. Kalau gitu saya singkat ada aja kecenderungan untuk ke kita Mas Burhan, Pak meningkatkan Herman. kembali elektabilitasnya. Oke, kalau harus segera mungkin tapi diserahkan ke Mas Anies, akankah Mas Anies ini benar-benar satu-satunya penentu untuk menentukan cawapresnya sendiri, Mas Burhan? Saya kira Mas Anies satu variabel ya, karena bagaimanapun ada 3 partai pendukung dan ketiganya punya tokoh-tokoh besar, punya veto player, ada Bang Surya di Nasdem, ada Pak SBY di Demokrat, dan tentu ada Salim Segaf Al-Jufri ya dari Ketua Majelis Syuro PKS. Jadi perlu ada kesepakatan bersama. Nah, masalahnya figur yang sesuai dengan kebutuhan Mas Anies untuk menang, yaitu mengunci di Jawa Timur, dari yang tersedia itu belum cukup memadai. Mas AHY memang. Oke, berarti nama-namanya masih belum memadai ya untuk. Sebentar aja. Oke, singkat Mas Burhan, mohon maaf. Ya, saya tahu, waktunya. iya. Jadi belum memadai dan karenanya Mas Anies mungkin merasa perlu tambahan waktu. Oh, oke. Nah, problemnya time is ticking, waktu makin bergerak. Kalau tidak segera diputuskan, itu juga mulai masuk tahap kampanye. Oke, Kampanye baik. 75 hari. Jadi memang tidak mudah. Jadi saya bisa mengerti kalau Mas Anies perlu waktu lebih dalam, tetapi saat yang sama juga harus realistis Oke. menghadapi waktu yang Baik. makin mendekat ke jadwal pemilu. Baik, itu dilemanya. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Pak Herman Kauri dan juga Kang Saan Mustafa. Sehat selalu, kita ketemu lagi di lain kesempatan.